Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah safiyihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati. Amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam usikum bi taqwallahi was sam'i wa ta'ah wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Mushola Nurul Hidayah, Komplek TNI AD Bekam Cibarusa Asri. Bil khusus yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, juga para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang lainnya, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah desa setempat, sipil dan ataupun militer, bapak-bapak, juga anak muda. Ada berapa orang anak muda nih? Ada 100 orang ya. Yang semuanya mudah-mudahan kita semua yang istiqomah duduk di majelis ilmu, juga keluarga kita, semoga oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang dapat menghasilkan berbagai macam tambahan amal soleh, tambahan amal kebaikan, tambahan amal ibadah untuk bekal hidup kita sesudah mati. Karena di seberang kematian masih ada kehidupan yang panjang, bahkan di alam akhirat ada kehidupan yang kekal abadi untuk selama-lamanya, kehidupan yang sesungguhnya. Sementara kehidupan kita di alam dunia ini hanya bersifat temporer, hanya bersifat sementara. Mudah-mudahan kita doakan juga dengan barokah sababiah kita duduk di majelis ilmu, kita doakan anak-anak kita, keturunan kita, sepeninggal kita nanti, mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh, yang solehah, yang selalu bersyukur kepada Allah, diberikan oleh Allah kemampuan untuk dapat menggunakan nikmat-nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, paduka alam, qudwatuna, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh, Nabi Agung, baginda tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat kita, keluarga kita, saudara kita oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin segenap jamaah majelis ilmi rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini. Maaf, pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini sebagaimana biasa kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh kita, guru-guru kita, orang tua kita, paman bibi kita, saudara-saudara, anak-anak kita, bil khusus Ananda Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin. Semoga seluruh ahli kubur kita senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam ridhonya Allah, alam barjahnya, alam kubur oleh Allah dilapangkan, diluaskan, dijembarkan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman sorga, dosa-dosanya diampuni, amal kebaikannya, amal solehnya, amal ibadahnya yang dilakukannya semasa hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama iman Islam dan ihsannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semoga dijadikan ahli sorga. Betil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ayo sedulur lanang wadon pada baik, susah karo senang ojo tinggal ibadahe. Ayo sedulur lanang wadon pada baik, susah karo senang ojo tinggal ibadahe. Kita umat Islam pada ngaji kitab Quran, sebab kitab Quran dauhe Gusti Pangeran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Bi hubbi sayyidina Muhammad nurul
huda mutammam. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali, Hasan wa Husain, Fatimah binti Rasulih. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kita hari ini, hari Sabtu tanggal 4 di bulan Sopar tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 di bulan September ya, tahun 2021. Materi taklim yang akan kita bahas, yang akan kita bicarakan adalah mengenai 4 macam amalan yang dapat menyelamatkan kita dari azab kubur. Artinya, apabila kita mengamalkan secara istiqomah, secara istimror, secara kontinu, secara berkesinambungan, secara terus menerus mengamalkan yang 4 perkara ini, maka niscaya kita oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur, dari siksa kubur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca keterangannya. Terdapat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di mana kitab Tanbihul Ghafilin ini dikarang oleh Al-Faqih Az-Zahid Al-Alim Al-Amil Al-Allamah Al-Muhdis Al-Mutqin Al-Kamil Maulana As-Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang disusun oleh beliau, pada halaman 13 baris yang ke-13 dari atas terdapat keterangan qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, man arada ayyan jua min ajabil qabri fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Fa'ammal arba'atul lati yulazimuha famuhafadhatus sholawat was sadaqah wa qiraatul Qur'an wa kasratut tasbih. Fa inna hadhil asya'a tudi'ul qabra wa tuwassi'u wa ammal arba'atul lati yajtanibuha
fal kizbu wal khiyanatu wan namimatu wal baulu faqad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol tanazzahu 'anil baul fa inna 'ammat 'adabil qabri minhu. Nah, ini keterangannya. Waalaikumsalam. Sehat. Enggak. Tafadhol. Mari kita artikan dulu. Kalau kata santri, kita logat dulu. Qala wis ngandika, wis ngadau sopo al-faqih. Yang dimaksud al-faqih di sini adalah muallif atau musannif yang mengarang kitab ini. Moga-moga ngarahmat hu ing al-faqih sapa Allahu Gusti Allah. Man sing sapa wong aroda kang karep ya si man ayan jua yen tak salamet ya si man min ajabil qabri saking ajab kubur, saking siksa kubur. Fa'alaihi mangka wajib ingatase si man opo ayulajima yenta ngalazimken ngamulajamahaken membiasaken arba'ata asya'a ing papat piro-piro perkara wayajtaniba lan yenta ngadohaken ya si man arba'ata asya'a ing papat piro-piro perkara. Pa amal arba'atu mangka anapun utawi kang papat allati kang yulazimuha ngalajimkeun si man ing kang papat pamuhafadzatus sholawat mangka sawiji ngerokso ing piro-piro salat kang 5 waktu. Wasodaqatu lan kaping 2 sedekah. Wa qiraatul Qur'ani lan kaping 3 maca Al-Qur'an, ngaos Al-Qur'an. Wa kasratu tasbih lan kaping 4 ngakehaken maca tasbih. Fa inna hadil asya mangka satune utawi ikilah pira-pira perkara iku tudiu nerangi al-qabra ing alam kubur wa tuwasihu lan ngajembaraken ing alam kubur. Wa ammal arba'atu lan anapun utawi kang papat allati kang yajtanibuha yen tangadohaken yang yasiman ing pira-pira kang papat iku palkijbu mangka sawiji kidib atau dusta, bohong. Wal khiyanatu lan kaping 2 khianat. Wan namimatu lan kaping 3 namimah. Ngumpat wal baulu lan kaping 4 kencing. Pakod maka teman-teman ruya den riwayataken an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku annahu satuhune utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ngadauh Rasulullah tanazzahu 'anil baul fa inna ammata ajabil qabri minhu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini materi taklim yang akan kita bicarakan, yang akan kita bahas pada hari ini. Telah bertutur kata al-faqih rahimahullah ta'ala. Kata beliau, man aroda ayyan jua min ajabil qabri. Barang siapa yang ingin selamat dari ajab kubur, tentu kita semua yang hadir ingin selamat dari ajab kubur. Mudah-mudahan yang istiqomah ngaji oleh Allah diselamatkan dari ajab kubur.
Jadi kata beliau, barang siapa yang ingin selamat dari azab kubur, fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a, maka seyogyanya, semestinya ia membiasakan menjaga 4 perkara. Wayajtani ba arba'ata asya'a, dan juga ia menjauhi 4 perkara. Jadi ada 4 perkara yang harus kita jaga, kita biasakan, kita amalkan. Dan juga ada 4 perkara yang harus kita jauhi. Apabila kita mampu membiasakan menjaga yang 4 perkara dan menjauhi yang 4 perkara, maka insya Allah kita mendapatkan jaminan dari Allah bahwa kita oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Fa'ammal arba'atul lati yulazimuha, maka adapun bermula 4 perkara yang harus dibiasakan, diamalkan, dijaga, jangan sampai dilalaikan, jangan sampai diabaikan, jangan sampai disepelekan, jangan sampai ditinggalkan. Yang pertama, kata musonif, muhafadzatus sholawat. Yang pertama, menjaga sholat yang 5 waktu. Menjaga sholat yang 5 waktu, yaitu sholat fardu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, termasuk di dalamnya adalah menjaga kewajiban sholat Jum'ah. Apabila kita menjaga sholat yang 5 waktu, termasuk kewajiban sholat Jumat, benar-benar kita jaga, kita utamakan, kita perhatikan, maka niscaya kita oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat. Hafidhu 'alas sholawati, jagalah oleh kalian salat-salat yang telah diwajibkan oleh Allah. Wa sholat wusta, dan sholat wusta. Menurut sebagian para ulama ahli tafsir, bahwa yang dimaksud sholat wusta adalah sholat asar, yakni sholat yang posisinya berada di pertengahan antara subuh dan zuhur, maghrib dan isya. Di tengah-tengah adalah asar. Waqumu, dan berdirilah kalian di dalam sholat kalian lillahi, karena Allah. Maksudnya dirikanlah sholat karena Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, qanitin, dengan khusyuk. Dan berdirilah kalian di dalam sholat kalian dengan khusyuk. Jadi kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat dengan sekhusyuk-khusyuknya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Sholat ini adalah merupakan salah satu di antara sekian perintah-perintah Allah yang hukumnya wajib, yang paling terpenting di antara sekian perintah-perintah Allah yang hukumnya wajib adalah sholat. Sehingga perintah sholat ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung dalam peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah. Jadi perintah sholat ini berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya. Seperti perintah puasa di bulan Ramadan,
perintah mengeluarkan kewajiban zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, perintah ibadah haji, dan perintah-perintah yang lainnya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wasilah pelantaraan malaikat Jibril, melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan salat, oleh karena salat ini adalah merupakan perintah yang sangat amat terpenting dari perintah-perintah yang lainnya, maka tidak cukup melalui wahyu, tidak cukup melalui malaikat Jibril, akan tetapi langsung, secara langsung Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah salat yang terjadi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Rasulullah bersabda, innama masalus sholati fid din kama sali rosi fil jasad. Sesungguhnya, kata beliau, perumpamaan kedudukan pentingnya sholat 5 waktu di dalam agama Islam adalah seperti perumpamaan pentingnya kedudukan kepala pada badan. Jadi saking pentingnya perintah sholat, oleh Rasulullah diibaratkan seperti pentingnya kedudukan kepala pada badan kita. Ya, seluruh anggota badan kita itu penting, karena masing-masing ada manfaatnya, ada kegunaannya. Tapi di antara sekian anggota badan kita, yang paling terpenting dari yang penting adalah kepala. Karena kalau kepalanya nggak ada, maka seluruh anggota badan kita, maka seluruh organ tubuh kita tidak akan bisa berfungsi kalau badannya, lehernya dipotong. Nah, artinya apa? Artinya apabila ada orang Islam berani melalaikan, mengabaikan, menyepelekan, meremehkan kewajiban sholat yang 5 waktu, termasuk kewajiban sholat Jumat, maka orang Islam yang meninggalkan sholat yang telah diwajibkan oleh Allah itu diibaratkan seperti badan tanpa kepala. Badan tanpa kepala. Kira-kira kalau badan kita nggak ada kepalanya gimana? Berfungsi tidak? Semuanya mati. Tangannya tidak berfungsi, kakinya tidak berfungsi, semuanya mati. Artinya ibadah apapun yang kita lakukan, sehebat apapun kita melakukan ibadah, serajin apapun kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, kalau sholat 5 waktunya disepelekan, diremehkan, dianggap enteng, dilalaikan, diabaikan, ditinggalkan, tidak dikerjakan, maka ibadah kita yang lainnya sebanyak apapun akan menjadi sia-sia. Ibarat badan tanpa kepala, anggota badan lainnya tidak berfungsi. Karena kata Nabi dalam hadis yang lainnya, awalu maftaradallahu ala nasi min dinihimus shalah. Perkara yang paling pertama kali dipardukan, diwajibkan oleh Allah atas manusia dalam urusan agamanya adalah sholat. Dan sholat pula lah amalan yang paling pertama kali akan diperiksa oleh Allah pada hari kiamat. Kalau sholatnya dikerjakan dengan baik, dengan ikhlas, dengan khusyuk, memenuhi syarat-syarat sahnya sholat, memenuhi keparduan-keparduan sholat atau rukun-rukun sholat, menjauhi perkara-perkara yang dimakruhkan dilakukan di dalam sholat, melaksanakan perkara-perkara yang disunahkan di dalam sholat, sholatnya dikerjakan dengan sempurna, maka barulah amal ibadah kita yang lainnya, amal soleh kita yang lainnya, amal kebaikan kita yang lainnya
yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia ini baru akan diperiksa dan akan diberikan pahalanya masing-masing di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya ditinggalkan, otomatis amal yang lainnya secara otomatis jadi sia-sia, nggak diperiksa lagi karena sholatnya nggak ada. Makanya kita dari mulai bangun tidur, membuka kedua mata kita baca doa bangun tidur, subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh begitu. Atau boleh alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Boleh. Atau boleh juga alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa apani fi jasadi wa ajinali bi dzikrihi. Boleh. Pilih salah satunya. Atau mau dibaca tiga-tiganya, bagus. Kalau saya biasanya bangun tidur baca tiga-tiganya. Pertama yang saya baca subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada di kitab Muhtarul Hadis. Itu hadis. Subhanalladzi yuhyil mauta, maha suci Allah yang menghidupkan yang mati. Subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Atau boleh alhamdulillahilladzi ahyana, segala puja bagi Allah yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, sesudah kami dimatikan, wa ilaihin nusur, dan kepadanya kami akan kembali. Boleh. Atau boleh alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, segala puja bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Nah, karena orang kalau sedang tidur itu sebagian ruhnya keluar tapi enggak full. Makanya orang lagi tidur itu setengah sadar, setengah mati. Jadi kalau orang lagi tidur dikasih makanan nggak dimakan sama dia. Nah, jadi subhanalladzi radda alayya ruhi, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku, gitu kan. Wa apani, dan menyehatkan badanku. Wa apani fi jasadi, dan telah menyehatkan jasadku, badanku. Wa ajinali bi dzikrihi, dan telah memperkenankan aku mengingatnya, menyebut namanya. Begitu bangun tidur, yang paling pertama kita ucapkan adalah puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita mengucapkan yang lainnya. Nah, kemudian kita sholat subuh, qobliyah subuh, kemudian kita sholat tahajud, sholat istihara, sholat hajat, sholat taubat, sholat duharin. Kemudian kita baca Quran, berzikir, berdoa sampai datang waktu subuh, kita qobliyah subuh 2 rakaat. Kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian zikir, wiridan, berdoa terus. Kemudian kita ngasih sarapan sama istri, sama anak, sama keluarga. Kemudian kita ngasih uang dapur sama istri, ngasih uang jajan sama anak-anak, dan seterusnya. Kita banyak melakukan kebaikan sampai waktu zuhur. Nah, tapi zuhurnya enggak sholat, umpama, maka kebaikan-kebaikan kita yang kita kerjakan dari mulai bangun tidur sampai zuhur itu hilang semuanya, sia-sia semuanya, karena zuhurnya enggak sholat. Ya, diibaratkan kita nuangin air ke gelas, tapi bagian bawah gelas bolong. Kira-kira airnya ada enggak? Nah itu. Jadi gelasnya jangan bolong, sholatnya jangan bolong, sholatnya jangan ditinggal. Sayang, rugi kita melakukan berbagai macam amal kebaikan kepada istri kita, kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada tetangga kita, kepada guru kita, kepada teman-teman kita. Dengan berbagai macam kebaikan kita lakukan kepada mereka. Sayang kalau sholatnya bolong. Itu diibaratkan seperti nuangin air ke gelas, tapi gelasnya bagian bawah bolong. Itu semuanya sia-sia. Yuk kita berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan dengan cara menjaga kewajiban sholat. Para jamaah yang dimuliakan, itu yang pertama, amalan yang dapat menyelamatkan kita dari azab kubur, yaitu sholat 5 waktu. Gelapnya alam kubur itu tidak bisa diterangi dengan lampu-lampu dunia,
Tapi sholat 5 waktu yang kita kerjakan dan sholat-sholat sunnah yang lainnya yang jumlahnya sangat banyak, itu mampu menerangi gelapnya alam kubur. Bahkan mampu membuat alam kubur kita menjadi luas, menjadi lapang. Bahkan alam kubur kita oleh Allah akan dijadikan raudhah miryadil jinan, taman daripada taman surga, dan kita oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Itulah manfaat Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis sholah wastabir alaiha. Suruhlah, perintahlah keluargamu, yaitu istri dan anak-anakmu, untuk mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mendirikan sholat. Jadi kita perhatikan istri kita, anak kita jangan sampai meninggalkan sholat. Orang tua dalam hal ini, bapak, ayah, abi, yang berkedudukan sebagai kepala keluarga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai presiden di dalam keluarganya, itu bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya, bertanggung jawab penuh atas keluarganya. Apabila seorang ayah bersikap apatisme, membiarkan istrinya tidak sholat, membiarkan anak-anaknya sholat, walaupun si ayah ini rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin tahajudnya, rajin baca Qur'annya, rajin puasanya, rajin ngajinya, duduk di majlis taklim, itu nanti begitu dia mau masuk surga, istrinya, anak-anaknya itu akan menarik dia ke neraka. Apabila seorang ayah sebagai kepala keluarga bersikap apatisme, bersikap masa bodoh, membiarkan istri dan anak-anaknya meninggalkan sholat. Jadi jangan kita doang yang rajin. Jadi kita jangan egois, jangan kapitalis, jangan mementingkan keselamatan diri kita sendiri, tapi kita perhatikan keselamatan istri dan anak-anak kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, yaitu istri dan anak-anakmu, naro, dari api neraka, wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia-manusia dan batu, manusia-manusia kafir, manusia-manusia munafik, manusia-manusia fasik, manusia-manusia durhaka, manusia-manusia yang meninggalkan kewajiban sholat. Alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka itu ada malaikat yang shidadun. Shidad itu bengis, keras, giladun, kasar. La ya'sunallaha, mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah. Ma'amarahum, atas apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Wayub aluna, mereka mengerjakannya. Mayumarun, apa yang diperintahkan oleh Allah. Menurut ayat yang lainnya, satu orang ahli neraka itu akan disiksa, selain akan dibakar dengan api neraka sakor, juga akan disiksa dengan berbagai macam siksaan yang sudah disiapkan oleh Allah di neraka, juga akan disiksa oleh 19 orang malaikat Jabaniyah. Itu untuk satu orang ahli neraka.
Kata Allah dalam Al-Quran, alaiha tis'ata asar. Di neraka itu ada 19 orang malaikat Jabaniyah yang akan siap menyiksa seorang ahli neraka. Dan seringan-ringannya siksa di neraka, berdasarkan keterangan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, adalah pada kedua tumit kaki ahli neraka ditempelkan secuil bara api neraka. Kecil, baraknya bukan apinya, baraknya. Jadi bara api neraka diambil sedikit kemudian ditempelkan pada kedua tumit kakinya. Oleh karena itu baraknya sangat panas luar biasa, sampai menghancur luluhkan, membakar seluruh apa yang ada dalam perutnya. Bahkan panasnya naik sampai ke otak, sampai ke polongnya sampai mendidih, saking panas-panasnya. Itu baru bara api neraka. Bagaimana api nerakanya? Mungkin lebih dahsyat dari itu. Para jamaah, makanya ketika Rasulullah menjelang ajal tiba, ketika Rasulullah akan menghembuskan napasnya yang terakhir kali, oleh karena beliau sangat sayang kepada umatnya, beliau tidak ingin umatnya oleh Allah dibakar di neraka gara-gara meninggalkan sholat, sampai beliau wasiat, ummati 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 as-salah as-salah as-salah. Umatku, 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 jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Makanya shollu qabla an tusollu. Yuk kita sholat sebelum akhirnya nanti pasti kita akan disolatkan. Sholatlah kamu di depan, di depan. Sholatlah kamu di belakang imam, sebelum kamu disolatkan di depan imam. Selama ini setiap hari kita selalu sholat di belakang imam dalam sholat berjamaah. Tapi nanti satu waktu, satu saat, mau tidak mau, setuju tidak setuju, terpaksa tidak terpaksa, siap ataupun belum siap, pasti satu saat kita akan disolatkan di depan imam. Yaitu manakala kita sudah meninggal dunia. Jadi kalau mau sholat sekarang mumpung masih hidup, jangan nunggu datang ajal. Para jamaah, itu yang pertama yang dapat menyelamatkan kita dari azab kubur dan dapat menyebabkan alam kubur kita oleh Allah diterangkan lebih terang daripada sekarang nih, diluaskan lebih luas daripada musola ini, dijadikan taman sorga, yaitu sholat. Jaga sholat. Nanti yang kedua, ketiga, keempat kita akan lanjutkan pembahasannya insyaallah hari Sabtu yang akan datang. Cuma untuk gambaran saya sebutkan saja singkat. Yang kedua, singkat aja. Yang kedua, wassodakoh, sodakoh. Kemudian wa qiraatul Quran. Yang ketiga, membiasakan membaca Al-Quran. Yang keempat, wa kasratu tasbih, memperbanyak membaca tasbih. Itu 4 amalan yang harus dibiasakan, dijaga, diamalkan supaya kita oleh Allah diselamatkan dari azab kubur. Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, sodakoh. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak tasbih. Akan tetapi walaupun yang 4 amalan ini kita jaga, kita amalkan, kita biasakan, itu pun akan tiada berarti kalau kita enggak menjauhi yang 4 perkara yang dilarang oleh Allah. Yang pertama apa? Al-kidbu, berkata dusta. Sholat rajin, dusta juga rajin, puasa rajin, ngabohong juga rajin, tahajud rajin, ngawadul juga rajin. Nah itu akan sia-sia sholatnya nanti. Kena la amana liman kadiba. Tidak dikatakan sebagai orang yang beriman orang yang selalu berkata dusta. Orang beriman itu nggak boleh dusta. Yang dusta itu orang munafik. Ija hadasa kadaba. Orang munafik cirinya kalau berbicara Kalau orang beriman nggak begitu. Makanya orang beriman dengan orang munafik harus beda ucapannya. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang harus dijauhi. Yang kedua, wal khianatu, khianat. Apalagi kalau kita mengkhianati Rasulullah. Kemudian yang ketiga, wan namimatu, namimah.
namimah itu apa ya? Ngadu domba. Ngadu domba apa ngadu embe? Apa ngadu jangkrik? Ya ngadu domba. Ya provokasi lah. Jadi membuat orang lain jadi pada ribut parasia dulu parasia gara-gara manehna. Lamun dina pawayangan mah disebutna golek naon tah? Si Dorna. Dornanya. Dorna. Yang keempat wal baulu, kencing. Maksudnya kencing tidak toharoh. Kencing tidak dibersihkan. Kencing tidak istinja. Nah. Faqad ruwiya, maka sungguh telah diriwayatkan an Rasulillah SAW, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qol, bahwasanya beliau telah bersabda, tanazzahu anil baul fa inna ammata ajabil qabri minhu. Bersihkanlah dari selesai kencing. Apabila kalian selesai kencing, maka bersihkanlah najisnya, bertoharohlah, beristinjaklah. Karena sesungguhnya umumnya rata-rata kebanyakan orang itu bisa mendapatkan azab kubur gara-gara setiap kencing tidak dibersihkan najisnya. Habis kencing nggak cebok, langsung wudunya sah nggak? Enggak. Kemudian sholatnya dosa nggak? Dosa. Gitara sholat, terus pegang Quran, dosa. No, itu gara-gara kencing nggak cebok. Insya Allah nanti kita lanjutkan, oleh karena sudah jam 6 kurang 9 menit. Untuk taklim kita hari ini cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini ada sedikit nih yang pengen saya baca nih. Ntar aja deh. Sabtu depan insya Allah mudah-mudahan panjang umur semuanya, berkah umur semuanya, juga rezekinya oleh Allah dibarokahkan, dimudahkan, ya. Nggak apa-apa kita minta rezeki yang banyak, tapi untuk ibadah supaya ibadah lah. Sebab ibadah juga butuh uang, butuh dunia. Bapak-bapak berani nggak kesini hadir telanjang nggak pakai baju? Berani nggak? Baju itu harus dibeli pakai apa? Duit. Jadi ngaji butuh duit. Masa telanjang? Dosa ngaji atau memperlihatkan aurat. Demikian para jamaah yang mulia, sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang disertai hidayah, sehingga dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah dan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Fatayadi Ratal Alamin. Ya Uhailal Judi wa Karami. Ya Uhailal Judi wal Karami. Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah.
Rabbana zidna malam mubaraka yakfina li ta'atika wa li ibadatika wa li syukrika wa li nurati dinika din Islam. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana jalna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna qad ta'allamna fi hadzal majlis liwajhikal karim wa ta'lamu ma nuridu wa ausil sawabaha ila jami ahlil kubur min ahli baitina wa anta a'lamu bi asma'ihim wa asma'ihinna khususon ila ruhi ahlil kubur waladi Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wastur uyubahum wa taqabbal a'malahumul khaira kullaha wa nawwir wa wasi' kuburahum waj'alil lahum kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la tajal kuburahum hufratan min hufarin niran waj'alhum min ahlil jannah wajma' arwahahum ma'a arwahi ibadikas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'alna minal khasirin waj'alna minal muflihin fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.